Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Ferdiansyah dari kelas A dengan NIM 132. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang presentasi yaitu yang berjudul dengan pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster yang diampu oleh Pak Asirin STMT. Sebelumnya ini saya. Berikutnya ada daftar isi pada presentasi kali ini yaitu ada latar belakang teori klaster. Kedua ada pokok-pokok pemikiran keunggulan kompetitif. Ketiga ada pengertian klaster dan contohnya. Yang keempat ada komposisi klaster. Yang kelima ada pengaruh klaster. Yang keenam ada definisi pembangunan regional. Dan yang terakhir ada kritik atas konsep klaster. Yang pertama ada latar belakang kemunculan awal teori klaster. Latar belakang konsep klaster ini yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi yang diterbitkan oleh Michael Egione Porter, yaitu mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Tujuan konsepnya yaitu menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Itu Porter pada tahun 1990, 1996, 1998, dan tahun 2000. Dan menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi yang meliputi yang pertama, perbaikan lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, yaitu ada pembangunan industri-industri berteknologi tinggi. Yang ketiga, yaitu ada pembangunan pertumbuhan yang tinggi dan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Berikutnya ada pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Itu ada tiga faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah antara lain. Yang pertama, ada faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah. Yang kedua, ada keunggulan secara makroekonomi, yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Terus yang ketiga, ada keunggulan secara mikroekonomi. Jadi wilayah ini kualitas lingkungannya, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan sudah unggul. Dan yang lainnya yaitu ada 6 keunggulan kompetitif yaitu pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semesta. Yang kedua ada pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequence. Yang ketiga ada pembangunan dengan prioritas dan urutan. Yang keempat ada pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima ada pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang terakhir ada pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Berikutnya yaitu ada pengertian klaster. Klaster yaitu pengelompokan perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu. Itu bisa bidang apa saja, dan terus dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Klaster tersebut meliputi yaitu bermacam-macam. Ada klaster mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Dua, di dalam klaster termasuk juga lembaga pemerintah dan lainnya. Klaster termasuk Klaster termasuk juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster. Perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Ruang lingkup dari klaster ini yaitu melingkupi geografi suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksi, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Itu bisa di wilayah kota, bisa di wilayah daerah, dan bisa di negara maupun luar negeri. Berikutnya ada klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Massachusetts. Itu ada produk biologi dan produk biofarma. Dan untuk produk biologi dan produk biofarma ini menjadi satu di mana kedua ini saling membutuhkan, yaitu pada kedua ini, yaitu ada organisasi riset, terus merujuk ke klaster instrumen analisis, dan lembaga pendidikan tinggi seperti Harvard, MIT, Tufts, Boston, dan UMass.
Dan untuk klaster instrumen analisis ini, itu ada seperti kontainer, peralatan diagnosa, barang-barang optalmik, penyediaan peralatan, kedokteran gigi, peralatan medis, penyediaan instrumen operasi bedah, produk kesehatan dan kecantikan. Dan semua alat ini ada di rumah sakit pendidikan dan spesialis. Dan untuk lembaga pendidikannya yaitu ada seperti mempelajari spesialisasi jasa bisnis, spesialis perusahaan model beresiko, dan spesialis penyediaan jasa riset seperti laboratorium klinik uji. Dan ini bekerjakan di rumah sakit pendidikan dan spesialis. Selanjutnya ada klaster dan produktivitas, yaitu yang pertama ada akses ke input dan karyawan khusus. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus. Terus yang kedua ada akses ke informasi, yaitu pentingnya memperoleh informasi tentang kebutuhan pembeli saat ini. Yang ketiga ada complementarities, yaitu ada klaster yang meningkatkan produktivitas melalui peroleh dan perakitan input serta fasilitas. Yang keempat ada akses ke institusi dan barang pabrik, yaitu klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik. Yang terakhir yaitu insentif dan pengukuran kinerja. Klaster meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan. Itu ada pengertian dari tiga klaster serta kaitannya. Itu kelas yang pertama ada klaster dan inovasi. Itu partisipasi klaster ini menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan. Yang kedua, klaster dan formasi bisnis baru. Keuntungan klaster dalam formasi bisnis baru dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster tersebut. Yang ketiga ada manfaat dari klaster itu sendiri, yaitu meningkatkan keterkaitan sebagai link dari perusahaan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah perusahaan terkait multiplikasi. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya yaitu ada definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Sebelumnya yaitu pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi potensi yang dimiliki wilayah, yaitu seperti pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, terus ada pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, yang ketiga ada pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Terus ada penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Misalnya hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengembangkan klaster. Itu ada 6. Yang pertama, harusnya ada stabilitas makroekonomi dan politik pada suatu wilayah tersebut. Yang kedua ada penetapan aturan ekonomi makro agar bisa menjadi peraturan di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah fasilitas pengembangan dan peningkatan klaster. Fasilitas harus mumpuni dalam suatu wilayah agar dapat mengembangkan klaster tersebut. Yang keempat ada tingkatkan kapasitas ekonomi mikro. Ekonomi-ekonomi yang seperti UKM, UMKM itu harus ditingkatkan agar untuk mengembangkan klaster tersebut. Kelima ada pembangunan dan implementasi program. Dan yang terakhir ada dorong fasilitasi dan memberikan insentif. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi terkait klaster, yaitu ada 6. Bisa kita lihat di sebelah kiri, yaitu ada klaster ini berkaitan dengan ada 6 macam. Itu yang pertama ada promosi ekspor. Klaster harusnya bisa mempromosikan barang mereka sendiri atau jasa tersebut. Yang kedua ada reformasi regulasi. Yang ketiga ada promosi investasi asing langsung. Keempat ada kebijakan iptek. Yang kelima ada pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Yang keenam ada pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Itu dalam kebijakan institusi bertumpu pada pandangan persaingan internasional atau lokal. Yang kedua ada melihat keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Yang ketiga ada memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional.
Selanjutnya ada kebijakan pada klaster itu konsep klaster bertumbuh pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas. Itu alih-alih merekomendasikan pengecualian perusahaan asing, teori klaster menyuruhkan untuk menyebut mereka. Teori klaster menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan mantap untuk impor yang meningkatkan efisiensi lokal. Karena yang keempat ada pemikiran klaster mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara, bagian, dan lokal. Dan yang terakhir ada teori klaster berfokus pada menghilangkan hambatan, longgaran kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Selanjutnya ada karakteristik umum inisiatif klaster yang berhasil antara lain yaitu adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif. Dan para pihak fokus untuk menghilangkan hambatan dan menghapus kendala untuk meningkatkan klaster tersebut. Struktur yang menyangkut struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara bagian, provinsi atau nasional dapat menjadi inisiatif klaster yang berhasil. Yang keempat ada batas klaster yang sesuai. Itu batas-batas klaster harus mencerminkan realitas ekonomi, belum tentu batas politik. Yang kelima ada keterlibatan luas peserta, klaster dan lembaga terkait. Inisiatif klaster harus mencakup perusahaan dari semua aturan. Berikut ini adalah karakteristik agar klaster tersebut berhasil dan masih banyak karakteristik yang lain yang dapat memicu klaster tersebut. Selanjutnya ada 4 kritik atas konsep klaster oleh Porter. Itu yang pertama ada Bristow pada tahun 2005. Itu peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Terus yang kedua ada Hudson et al. Itu pada tahun 1997. Model universal seperti klaster hanya dapat berfungsi jika disesuaikan dengan konteks lokal dan regional tertentu. Jadi untuk klaster ini tidak semuanya dapat berfungsi, namun pada regional yang tertentu. Yang ketiga yaitu ada Pique dan kawan-kawan pada tahun 2016 itu evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih terbatas. Itu masih terbatasnya dampaknya gitu. Yang keempat ada O'Donnell yaitu pada 1997 yaitu tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah atau negara. Terima kasih. Mungkin cukup sampai sini saja presentasi saya pada hari ini dan bisa dapat disimpulkan bahwa teori klaster tersebut yaitu ada dampak baik dan dampak buruk dan diketahui juga bahwa teori klaster ini tidak semua wilayah dapat digunakan. Namun bisa diusahakan dalam bidang-bidang tertentu yang jika wilayah tersebut mempunyai pengembangan-pengembangan tersendiri yang telah disebutkan dan mempunyai karakteristik seperti yang dibutuhkan. Mungkin itu saja presentasi saya dari hari ini. Saya Rangga, Pras RA.